Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Nah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa, dimanapun kamu berada harus selalu menjaga kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan belajar perkembangan teknologi komunikasi tema 7, subtema 3, kelas 3 SD. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang berkomunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Nah, anak ibu, apakah kalian mengetahui apa itu komunikasi? Benar sekali, komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara langsung dan juga tidak langsung. Komunikasi langsung adalah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Sedangkan komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media lain sebagai alat komunikasi. Zaman dahulu, orang-orang juga sudah menggunakan komunikasi tidak langsung, namun dengan alat yang sangat sederhana atau secara tradisional. Seiring berkembangnya zaman, alat komunikasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama alat komunikasi tradisional dan yang kedua alat komunikasi modern. Berikut ada 7 macam-macam alat komunikasi secara tradisional. Mari kita sebutkan bersama-sama. 1. Asap. 2. Kentungan. 3. Lonceng. 4. Burung merpati. 5. Daun lontar dan prasasti. 6. Surat. Dan 7. Telegraf. Asap. Dahulu, suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Jika tersesat di hutan, salah satu hal yang paling efektif digunakan adalah asap. Dengan mengepul asap secara terstruktur, orang yang melihat kepulan asap yang dibuat akan mengerti bahwa kepulan asap yang dihasilkan adalah pesan meminta pertolongan. Kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Kentungan sampai sekarang masih cukup sering digunakan saat pos ronda atau membangunkan sahur. Lonceng. Lonceng sering dibunyikan di sekolah untuk menandai bahwa jam sekolah telah mulai, istirahat, dan juga waktu pulang sekolah. Burung merpati. Burung merpati biasanya digunakan untuk mengirimkan surat dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka ada istilah merpati pos. Tentunya burung tersebut telah dilatih sedemikian rupa sebelumnya sehingga pesan bisa sampai tepat sasaran. Daun lontar dan prasasti. Pada zaman dahulu, orang berkomunikasi dengan tulisan menggunakan media daun lontar dan prasasti, yaitu batu yang telah diukir. Karena pada saat itu belum ditemukannya kertas sebagai media untuk menulis. Surat. Surat digunakan untuk mengirim kabar atau informasi kepada kerabat jauh. Surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Telegraf.
Telegraf merupakan alat komunikasi tradisional yang menggunakan listrik dalam pengoperasiannya. Di dalamnya terdapat kabel tembaga yang berfungsi untuk menyampaikan dan menerima sinyal jarak jauh. Pesan yang diberikan merupakan kode Morse, tetapi setelah pesan sampai di operator tujuan, operator akan menerjemahkan menjadi sebuah tulisan. Berikut adalah macam-macam alat komunikasi modern: radio, koran, televisi, telepon, telepon genggam, internet, dan media sosial. Radio. Radio adalah alat komunikasi yang dapat menerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Dulunya, radio digunakan oleh rakyat Indonesia dalam menghadapi perang, sebagai tanda penyerangan bahkan simbol adanya bahaya di tempat tertentu. Sampai saat ini, radio masih digunakan oleh orang-orang khususnya untuk mendengarkan program musik. Koran. Koran adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk menyebarkan berita kepada masyarakat mengenai hal-hal yang terjadi di suatu wilayah atau negara. Koran juga dapat digunakan untuk pemasangan iklan dan lowongan pekerjaan. Televisi. Televisi adalah alat komunikasi yang dapat menyampaikan berbagai informasi dalam bentuk audiovisual. Telepon. Telepon pertama kali ditemukan pada tahun 1800-an oleh Alexander Graham Bell. Telepon adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara antara dua orang yang berjauhan. Telepon genggam. Telepon genggam biasa disebut dengan handphone, merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari telepon kabel. Pada mulanya, telepon genggam hanya dapat melakukan panggilan suara dan mengirim pesan singkat. Namun, seiring berkembangnya zaman, telepon genggam memiliki berbagai fitur yang canggih. Salah satunya dapat melakukan panggilan video. Dengan adanya telepon genggam, kita dapat berkomunikasi di mana saja dan kapan saja. Internet. Internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia. Media sosial. Media sosial merupakan salah satu alat komunikasi yang paling banyak digunakan saat ini. Media sosial merupakan aplikasi penyampaian pesan yang dapat diunduh dalam ponsel, tablet, dan komputer. Contoh media sosial yaitu WhatsApp, Facebook, Messenger, Telegram, dan sebagainya. Melalui aplikasi ini, kita dapat melakukan percakapan secara tertulis, pesan suara, dan juga panggilan video. Pengguna aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Salah satunya, pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, tentu diperlukan adanya pendampingan orang tua. Nah, berikut adalah manfaat teknologi komunikasi. Yang pertama, mempersingkat waktu dan menghemat biaya. Kedua, mempermudah penyampaian informasi. Yang ketiga, komunikasi jadi lebih mudah dan juga cepat. Dan yang terakhir, komunikasi tanpa batas.